Menurut Dion Rabawan, dari Wall Street Journal, orang Amerika telah kehilangan potensi pendapatan sebesar 603 miliar dolar selama 8 tahun terakhir, hanya karena menyimpan uang mereka di rekening tabungan di bank-bank besar seperti Wells Fargo dan Bank of America, dan mereka tidak menginvestasikannya. Pada kenyataannya, meskipun nilai jumlah tabungan kita mungkin sedikit meningkat karena bunga, namun daya beli yang sebenarnya sering kali menurun. Dalam menghadapi kenaikan inflasi, fenomena ini mengubah deposito bank kita yang tampaknya aman menjadi jebakan keuangan yang tidak diinginkan, yang secara halus mengikis nilai uang hasil jerih payah kita. Ini adalah jebakan uang yang banyak dari kita alami. Dan dalam video ini, kami akan membantu Anda keluar dari jebakan tersebut. Kami akan menunjukkan kepada Anda 6 cara untuk menginvestasikan uang Anda dan menghindari kehilangan nilainya. Ini adalah investasi yang kuat yang dapat melindungi kekayaan Anda dari bahaya erosi ini dan memandu Anda untuk menciptakan kekayaan antar generasi yang bertahan lama. Jadi, pastikan Anda menonton videonya sampai selesai. Jika Anda baru mengenal channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik ikon lonceng agar Anda tidak melewatkan video kami. Sekarang mari kita bahas strategi pertama. Dari 6 strategi ini, kita berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai uang Tuhan. Ya, kita melihat emas, perak, dan platina. Sekarang mengapa logam-logam mengkilap ini sangat bagus? Bayangkan ini, rasanya menyenangkan bukan? Benar, tapi bagaimana jika saya katakan uang tersebut mungkin tidak sebanding dengan kertas yang digunakan untuk mencetaknya? Pemikiran yang menakutkan. Pemerintah terus mencetak lebih banyak uang, dan tiba-tiba semua uang hasil jerih payah Anda menjadi sia-sia. Disitulah trio logam mulia kami hadir. Mereka seperti bintang rock di dunia investasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka langka, berharga, dan tidak muncul begitu saja. Orang kaya tahu rahasia ini. Mereka selalu menyimpan sepotong koin mereka dalam bentuk logam mulia. Ketika inflasi memutuskan untuk berpesta dengan meriah, emas, perak, dan platinum adalah penjaga yang menjaga kekayaan Anda tetap aman. Kembali ke tahun 1950-an, 1 ons emas sama dengan tiket konser band rock seharga $400. Maju ke tahun 2024. Dan harganya akan menjadi seperti tiket VIP, seharga lebih dari $2.034. Dan coba tebak, para ahli memprediksi bahwa tiket bisa melonjak hingga 11.000 pada tahun 2032, yang berarti emas Anda dapat berlipat ganda dalam nilai 5 kali lipat, sementara uang tunai hanya akan menganggur. Sekarang memang benar bahwa tidak semua orang ingin membangun peti harta karun di halaman belakang rumah mereka, bukan? Jangan khawatir, Anda masih bisa mengikuti gelombang emas dengan sesuatu yang disebut ETF emas. Itu seperti masuk ke pabrik coklat Willy Wonka yang memiliki investasi sederhana dan terjangkau, dan Anda tidak perlu khawatir tentang menyimpan batangan emas di bawah bantal Anda. Nah, itulah aset superhero pertama kita untuk menginvestasikan uang Anda agar tidak kehilangan semuanya. Cara kedua untuk menginvestasikan uang Anda agar tidak kehilangan semuanya adalah dengan berinvestasi pada komoditas industri. Apa Anda tahu komoditas yang lebih dari sekedar wajah cantik? Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pikirkan tentang perak. Perak bukan hanya untuk perhiasan mewah atau sendok antik milik nenek Anda. Perak itu seperti pisau tentara Swiss yang terbuat dari logam. Perak juga ada di ponsel pintar Anda, di peralatan medis yang menyelamatkan nyawa, bahkan ada di reaktor nuklir. Mereka ada di mana-mana. Sekarang, ada teman-teman perak, yaitu kobalt, nikel, dan tembaga. Mereka cukup populer di kalangan mereka sendiri. Mereka seperti anak-anak keren di dunia industri. Karena sifatnya yang unik, Anda tidak bisa menukarnya begitu saja, seperti sepasang sepatu tua. Mereka istimewa
Dan jika kita melihat statistik, ada beberapa angka yang menarik sejak tahun 2020. Kobalt seperti superstar logam. Mengapa? Karena kobalt memiliki peran penting dalam revolusi kendaraan listrik. Sangat penting untuk membuat baterai yang memberi daya pada kendaraan ramah lingkungan Anda. Dan coba tebak berapa harganya? Harga kobalt telah naik dari $20.000 per ton pada tahun 2012 menjadi $50.000 pada tahun 2024. Itu seperti mengubah sebuah sedan sederhana menjadi mobil sport mewah dalam hal nilai. Peningkatan 100% hanya dalam satu dekade. Jadi Anda berpikir hebat. Tapi saya tidak bisa langsung menimbun kobalt di garasi saya, bukan? Benar? Menyimpan komoditas tidak seperti menyimpan koleksi perangko. Dan disitulah keajaiban pasar saham. Anda bisa mendapatkan bagian dari aksi ini dengan menginvestasikan uang Anda pada saham raksasa pertambangan seperti Rio Tinto atau menyelam ke dalam dana investasi yang berfokus pada pertambangan. Singkatnya, terlibat dalam komoditas industri seperti memiliki tiket emas atau bisa dikatakan tiket berwarna. Ini bukan hanya tentang memiliki sepotong logam. Ini tentang memiliki sepotong masa depan. Dan itulah teman-teman yang dimaksud dengan investasi cerdas. Langkah selanjutnya adalah sesuatu yang tidak bersinar namun sangat kuat. Ini tentang berinvestasi dalam mata uang yang paling aman di dunia roller coaster, di mana uang tidak lagi didukung oleh emas. Menemukan tempat yang stabil untuk menempatkan kekayaan Anda, seperti menemukan oasis di padang pasir. Dan coba tebak siapa yang menjadi juara dalam hal stabilitas? Iya, dia Frank Swiss. Mata uang ini seperti Superman. Selalu ada untuk menyelamatkan di saat terjadi gejolak ekonomi. Mari kita masuk ke mesin waktu dan melihat beberapa contoh nyata. Ingat krisis utang zona euro pada tahun 2009 atau krisis keuangan global pada tahun 2008. Ketika badai keuangan ini melanda, uang mengalir ke Swiss seperti air ke dalam spons. Mengapa? Karena Frank Swiss seperti benteng keuangan, melindungi kekayaan dari gelombang depresiasi mata uang yang liar. Dan Frank Swiss bukan hanya pahlawan lokal, tetapi juga bintang internasional. Ambil contoh krisis Rusia-Ukraina baru-baru ini. Ketika Amerika Serikat menghentikan perdagangan energi ke Rusia, Rusia beralih ke franc Swiss untuk transaksinya. Langkah ini seperti dorongan turbo untuk franc Swiss, mengirimkan nilainya melambung tinggi. Sejak 2010, franc Swiss secara konsisten mengungguli dolar Amerika Serikat. Bayangkan, sebuah mata uang yang begitu kuat selama lebih dari satu dekade dan telah menjadi juara kelas berat di ring mata uang. Dan saat ini, satu CHF berdiri tegak dan bangga dengan harga 1,15 US dollar. Kekuatan franc Swiss yang terus berlanjut ini tidak hanya mengesankan, namun juga merupakan bukti stabilitas ekonomi dan geopolitik Swiss yang kokoh. Seolah-olah Swiss adalah benteng dan franc Swiss adalah perisai yang tidak dapat dipecahkan, melindungi kekayaan dari naga yang berapi-api, dari ketidakstabilan ekonomi dan devaluasi mata uang. Sekarang Anda mungkin berpikir hebat, tetapi saya tidak bisa begitu saja masuk ke bank Swiss dan membuka rekening. Benar begitu bukan? Benar, kita memang tidak bisa pergi ke Swiss, tetapi jangan khawatir. Ada cara cerdas untuk memasuki dunia ETF mata uang dan pialang falas, seperti forex.com contohnya. Platform ini seperti membawa tiket emas Anda ke permainan mata uang. Hanya dengan $100. Anda dapat mulai bermain di liga besar dengan mata uang, seperti franc Swiss, pound Inggris, dan yuan Cina. Jadi ketika Anda memikirkan strategi investasi Anda, ingatlah bahwa franc Swiss adalah mercusuar stabilitas di dunia yang mengalami pasang surut keuangan. Dengan opsi seperti ETF mata uang dan platform forex, mengakses pahlawan finansial ini lebih mudah dari sebelumnya. Bahkan jika Anda tidak berenang di kolam uang tunai. Ngomong-ngomong, jika Anda menikmati video sejauh ini dan ingin lebih banyak topik seperti ini, beri komentar lebih banyak agar saya tahu. Masuk ke langkah selanjutnya, menginvestasikan uang Anda untuk menghindari kehilangan nilainya. Kali ini kita akan membahas konsep jaminan pemerintah.
yang kedengarannya seperti sesuatu yang berasal dari kisah abad pertengahan. Tapi sebenarnya ini adalah bagian yang sangat penting dalam investasi modern. Jadi mari kita uraikan. Pertama-tama, mari kita lihat lebih dekat uang kertas dolar yang sederhana, yang selalu ada di dompet Anda. Tertulis bahwa uang kertas ini adalah alat pembayaran yang sah untuk semua hutang, baik hutang pemerintah maupun hutang pribadi. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa artinya? Pada tahun 1971, sesuatu yang besar terjadi. Presiden Nixon mengucapkan selamat tinggal pada standar emas, dan tiba-tiba saja dolar tidak lagi didukung oleh emas. Ini seperti ketika pahlawan super favorit Anda menyatakan bahwa sebuah batu sederhana sekarang menjadi objek paling kuat di alam semesta. Sekarang disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Tidak ada mata uang fiat yang merupakan uang kertas seperti dolar dan euro yang didukung oleh sesuatu yang bersifat fisik seperti emas. Tetapi mereka masih berharga karena didukung oleh kepercayaan penuh dari pemerintah. Ini seperti permainan kepercayaan, di mana mata uang hanya kuat ketika pemerintah berdiri di belakangnya. Inilah mengapa berinvestasi pada sesuatu yang memiliki jaminan pemerintah dipandang sebagai cara yang cerdas untuk menginvestasikan uang Anda. Pemerintah itu seperti penjaga tangguh besar di dunia keuangan. Mereka biasanya menjadi orang terakhir yang gagal membayar hutang mereka. Pikirkanlah, jika pemerintah bangkrut, itu seperti seluruh negara menabrak gunung es keuangan. Dan tidak ada nahkoda yang ingin menenggelamkan kapalnya sendiri. Itu sebabnya hal-hal seperti obligasi pemerintah atau GSX dianggap sebagai taruhan yang cukup aman. Tetapi tunggu. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua GSX diciptakan sama. Sangat penting untuk memilih yang stabil, dengan peringkat kredit yang baik. Ingat krisis hutang negara Yunani pada tahun 2009. Kelompok IMF, Eurogroup, dan ECB harus turun tangan seperti pahlawan super keuangan untuk menyelamatkan krisis tersebut. Jadi selalu periksa kekuatan global pemerintah sebelum Anda berinvestasi di GSX-nya. Ini seperti memeriksa cuaca sebelum melakukan pendakian besar. Jadi selalu bersiaplah. Di Amerika Serikat, Anda bisa berinvestasi pada surat hutang negara, surat berharga, dan obligasi. Ini seperti tiket emas dari dunia penjaminan pemerintah. Mereka biasanya menawarkan keuntungan yang lebih baik daripada membiarkan uang Anda tersimpan di rekening bank. Itulah jebakan uang yang harus Anda hindari. Selain itu, mereka juga didukung oleh kekuatan Paman Sam dalam ekonomi global. Dan inilah kabar baik bagi investor kecil di luar sana. Anda tidak perlu setumpuk uang tunai untuk ikut beraksi. Anda dapat membeli surat hutang negara langsung dari pemerintah melalui situs web atau pasar saham. Secara keseluruhan, jaminan pemerintah adalah cara yang solid untuk menghindari kehilangan nilai uang dan membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Ini semua tentang menaruh kepercayaan Anda pada para pemain besar, yaitu pemerintah, dan menuai hasil dari kekuatan mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang sedikit lebih dinamis. Nilai saham dan reksadana. Disinilah pesta investasi benar-benar mulai bergairah. Dan pasar saham seperti kota besar yang ramai, dengan lingkungan yang berbeda. Di satu sisi, Anda memiliki saham-saham yang sedang tumbuh. Bayangkan sebuah perusahaan berteknologi tinggi dan canggih. Ini seperti melihat saham Anda berada di area yang sedang naik daun. Tentu saja menarik, namun juga mengandung resiko. Seperti halnya bagian kota yang paling modern, yang bisa tiba-tiba ketinggalan zaman. Saham-saham dengan pertumbuhan ini bisa menjadi sedikit seperti roller coaster, karena mereka mengandalkan ide yang mungkin bisa tidak berkembang. Lalu ada sisi lain dari kota ini, yaitu saham-saham bernilai. Ini adalah lingkungan yang lebih mapan dan stabil. Mereka tidak terlalu mencolok, seperti area saham yang sedang tumbuh. Tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Saham bernilai seperti teman lama, yang dapat diandalkan di pasar saham. Saham ini bergerak di bidang yang akan selalu kita butuhkan, seperti logam industri. Saham ini tidak terlalu berisiko, karena ada permintaan yang sudah mapan, yang tidak akan berubah dalam waktu dekat.
Ini seperti berinvestasi di mobil klasik vs model mobil terbang. Yang satu adalah hal yang pasti, dan yang lain adalah pertaruhan. Sekarang, mari kita bicara tentang dividen. Saham bernilai adalah jenis saham yang tidak hanya naik nilainya, tetapi juga membayar Anda hanya karena memilikinya. Ini seperti memiliki pohon yang menghasilkan uang, bukannya daun. Saham-saham ini memberikan apresiasi harga yang stabil dan aliran pendapatan yang stabil. Siapa yang tidak menginginkannya? Sekarang, meneliti setiap saham bernilai untuk menemukan yang terbaik bisa memakan waktu, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dunia ini sangat luas, dan tidak semua orang punya waktu untuk menjadi Sherlock Holmes dalam bidang keuangan. Disinilah reksadana berfokus pada dividen yang sangat berpengaruh, seperti reksadana indeks Vanguard dengan imbal hasil dividen yang tinggi. Reksadana ini seperti daftar putar yang telah dipilih dari semua saham dengan nilai terbaik. Reksadana ini memiliki sejarah pembayaran dividen yang solid, menjadikannya pilihan ideal dan terjangkau bagi investor biasa. Ini adalah cara menginvestasikan uang Anda tanpa jatuh ke dalam perangkap imbal hasil yang rendah. Jadi, reksadana saham bernilai adalah cara cerdas untuk menghindari kehilangan nilai dan menjaga portofolio Anda tetap berkembang. Ini adalah tentang menemukan titik temu antara risiko dan imbalan, dan pilihan investasi ini seperti kunci emas di dunia keuangan. Yang terakhir, cara keenam untuk menginvestasikan uang Anda agar tidak kehilangan nilainya adalah tanah dan perumahan. Ini adalah misteri kuno di dunia keuangan, dan mengapa kita tidak menganggap tanah sebagai aset yang mengalami penyusutan. Dan ada alasan yang cukup bagus untuk itu. Ini adalah kasus klasik yang tidak bisa dihindari. Tanah sama langkahnya dengan pohon cendana. Batangnya bisa menghasilkan aroma terapi yang bisa disimpan selama berabad-abad. Mereka selalu diminati, dan jumlahnya tidak cukup banyak. Sejak awal mula, tanah telah menjadi sumber daya yang sangat berharga. Kita membutuhkannya untuk segala hal. Rumah, sekolah, pabrik, peternakan, dan pusat perbelanjaan. Dan dengan populasi manusia yang terus bertambah, permintaan akan tanah tidak akan pernah berkurang. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita ke bangunan perumahan, kantor, dan ruang bisnis yang berdiri dengan gagah di atas tanah tersebut. Dan mereka juga selalu diminati. Dalam portofolio investasi Anda, tanah dan perumahan bagaikan Batman dan Robin melawan penjahat yang dikenal sebagai inflasi. Dan menurut Bloomberg, harga rumah telah meningkat 3 kali lipat dari tahun 1992 hingga 2020. Tentu saja, kita pernah mengalami penurunan yang menakutkan selama inflasi perumahan tahun 2008. Namun seperti burung Phoenix, perumahan bangkit dari debu. Jadi, ketika dolar mulai goyah seperti jeli yang tidak diatur dengan baik, perumahan tetap berdiri kokoh dan membantu Anda menghindari kehilangan nilai. Sekarang kebanyakan orang menganggap perumahan sebagai sesuatu yang akan ditekuni di kemudian hari, seperti hobi setelah masa pensiun. Ini sering dipandang sebagai tujuan besar di usia 40-an, yaitu memiliki rumah yang sudah lunas. Namun, mengapa harus menunggu untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan perumahan? Sebaiknya dilakukan pada usia berapapun dan melawan kepercayaan kebanyakan orang. Anda tidak perlu banyak uang untuk memulai. Anda bisa terjun ke dunia perumahan dengan sesuatu yang disebut REIT atau kepercayaan investasi real estate. Mereka seperti reksadana, sepupu yang keren. Namun, untuk real estate, ia salah satu bintang yang bersinar di dunia real estate adalah Ventas Inc. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek New York dan berfokus pada real estate bidang kesehatan, seperti perumahan lansia, fasilitas penelitian, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini adalah cara untuk menginvestasikan uang Anda di real estate tanpa harus membeli seluruh bangunan dan dengan biaya yang lebih murah. Dan bagi mereka yang menyukai sedikit petualangan, bagaimana dengan memiliki properti yang disewakan? Anda tidak perlu menjadi gober bebek untuk melakukan ini. Meminjam untuk memiliki properti yang disewakan bisa menjadi langkah yang cerdas. Uang sewa yang Anda kumpulkan dapat menutupi pengeluaran
dan pembayaran cicilan Anda, dan bahkan menyisakan sedikit keuntungan di kantong Anda. Ini seperti memiliki angsa emas di halaman belakang rumah Anda. Jadi begitulah teman-teman, tanah dan perumahan adalah penjaga kekayaan yang sudah ada sejak dulu. Mereka adalah cara yang fantastis untuk menjaga uang Anda tetap tumbuh dan menghindari jatuh ke dalam jebakan uang. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui dunia investasi, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang menghasilkan uang. Ini tentang membuat pilihan yang cerdas. Dan itulah teman-teman, membawa kita ke akhir perjalanan kita melalui dunia investasi yang menarik saat ini. Sebagai pengingat, tujuan dari video ini adalah untuk edukasi. Kami di sini untuk menjelajahi dunia investasi yang luas, bukan untuk memberi Anda peta harta karun dengan tanda silang di atasnya. Lakukan riset dan konsultasikan dengan ahlinya sebelum membuat keputusan keuangan. Ingatlah bahwa dunia keuangan itu seperti lautan, selalu berubah. Kinerja masa lalu bukanlah bola kristal ajaib untuk hasil di masa depan. Selalu pertimbangkan resikonya sebelum terjun ke dalam investasi apapun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mengapa tidak bergabung dengan saya dalam petualangan saya berikutnya? Saya punya banyak lagi wawasan dan tips yang menunggu Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti, dan itulah yang membuat video ini terus berjalan. Terima kasih telah menonton, dan saya tidak sabar untuk melihat Anda di video saya berikutnya. Sampai saat itu, terus jelajahi, teruslah belajar, dan terus kembangkan kekayaan Anda.